Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di acara malam hari ini. Em, Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung on time. Dan tadi saya juga lihat ada yang sudah masuk before time, sebelum jam 8. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat datang sekali lagi. Saya ucapkan, saya tahu malam hari ini pasti bukan hal yang mudah untuk teman-teman meluangkan waktu mengikuti acara malam hari ini dengan berbagai kesibukan. Mungkin ada yang baru pulang kerja gitu ya, udah mau istirahat. Tapi teman-teman masih nyempetin hadir, itu adalah hal yang luar biasa. Karena itu, teman-teman semua, kami akan memastikan memberikan yang terbaik kepada Anda semua malam hari ini agar waktu yang Anda investasikan itu betul-betul bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai, boleh ya, saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman, hadir dari kota mana malam hari ini? Siapa ya? Coba saya sambil lihat kolom chat. Selamat malam. Oh, dari Depok. Oke, Surabaya. Wow, jauh ya. Cimanggis dari Bandung. Halo, halo. Wah, dari Pondok Gede Sampit. Wow. Jogja, Jakus, ini berarti dari seluruh Indonesia ya, Masya Allah, keren banget. Terima kasih teman semua, salam kenal, salam kenal. Perkenalkan nama saya Laura, saya akan menjadi MC malam hari ini. Dan malam hari ini spesial banget teman-teman semua karena kita akan mempelajari ya sebuah produk apa ya, bukan produk ya, sebuah solusi kesehatan untuk permasalahan gaya hidup modern. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin sudah mengalami yang namanya atau merasa gitu ya, aku tuh udah sehat sebenarnya, aku kayaknya gaya hidupku udah bagus gitu, tapi mungkin mulai merasakan ada masalah-masalah kesehatan, mungkin ada yang mulai merasakan uh, apa ya, pola hidup yang tidak seimbang ya, suka begadang, kemudian apalagi tingkat stres tinggi, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena urusan rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata itu mengarahkan kita kepada gaya hidup yang kurang sehat, teman-teman. Nah, terus gimana dong? Karena bisa jadi itu adalah sesuatu yang udah jadi rutinitas kita, yang sulit untuk kita ubah gitu kan, karena memang udah jadi keseharian kita. Terus gimana dong, masa iya kita nggak berhak untuk hidup sehat, nggak berhak untuk punya kualitas hidup yang lebih baik. Nah, malam hari ini teman-teman, untuk Anda semua nih yang punya permasalahan dengan pola hidup modern yang memang nggak bisa dihindari, kita akan mempelajari sebuah solusi sehat ya yang akan membantu Anda walaupun Anda pekerja yang super sibuk, Anda ibu full time mom atau working mom yang apa ya, multitasking gitu ya, urusan rumah tangga iya, urusan kerja iya, wow luar biasa deh pokoknya. Kemudian mungkin Anda adalah atau saat ini adalah remaja atau kuliah atau punya anak yang sedang kuliah lagi SMA gitu ya, yang punya tingkat stres yang juga cukup tinggi, sering begadang, nonton Netflix, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama mencari tahu, sebenarnya saya tuh bisa nggak sih punya kualitas hidup yang sehat walaupun gaya hidup saya seperti ini ya. Nah, saya nggak berlama-lama lagi. Malam hari ini yang akan memberikan sharing itu adalah teman saya ya, seorang apoteker yang juga mempelajari dan selama kurang lebih 7-8 tahun terakhir ini beliau berprofesi sebagai anti-aging consultant dan telah membantu begitu banyak orang mengalami transformasi kesehatan yang lebih baik ya. Dan saya langsung panggilkan kepada Mbak Ayu Ramadhaniati. Silakan Mbak Ayu. Oke, terima kasih Mbak Laura. Wah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ya saya bisa sharing malam hari ini dan insya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat ya, mungkin pengetahuan yang baru untuk Bapak Ibu yang selama ini mencari solusi untuk hidup sehat. Gimana caranya saya mau hidup lebih sehat lagi misalnya ya. Nah, sebelumnya saya juga apresiasi nih, karena Bapak Ibu ini waktu yang challenging, tidak mudah ya, jam segini biasanya kita ngapain sih ya. Nemenin anak-anak mungkin yang masih anaknya belajar, nyiapin buat besok, kemudian ada yang mungkin udah istirahat ya, udah capek, udah tidur ya seharian beraktivitas ya. Mungkin
Saya langsung kenalan aja nih sama Bapak Ibu. Boleh langsung slide-nya ya, Bapak Ibu. Tim. Oke, Mbak Gati. Oke, wait. Oke, kita mau mengungkap rahasia gaya hidup modern. Ya, emang kita hidup di zaman modern ya. Nah, Bapak Ibu, ada juga nggak sih yang ini ya tenaga kesehatan ya, sama seperti saya, mungkin ada yang dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan lainnya ya, boleh share. Wow, Bu, di Ibu Anastasia di Brisbane saat ini jam 11. Wah, Ibu keren banget. Makasih ya Bu, mudah-mudahan bermanfaat nih Bu yang akan kita sharingkan. Nah, sekedar perkenalan karena katanya kalau tak kenal maka ta'aruf, salah ya, tak kenal maka kenalan ya Bapak Ibu ya. Saya menyelesaikan studi apoteker saya di Universitas Indonesia. Sorry, ada keblok hitam. Oke, nah udah jelas. Nah, kemudian selepas saya mulai bekerja di salah satu anak perusahaan PT Kalbe Farma ya, dan saya menjadi ASN, Administrator Kesehatan di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes di Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian saya juga mulai membangun bisnis sejak 2015 bersama sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu yang concern juga di bidang kesehatan, menjadi healthcare consultant dan profesional fat loss coach ya, atau anti-aging consultant ya. Boleh next. Nah, Bapak Ibu, yang manakah Bapak Ibu ya di sini ya? Kita ada beberapa tipe orang ya, kita nggak jauh nih, yang hadir malam hari ini pasti nggak jauh dari 4 tipe ini, benar nggak? Ada nggak yang di luar 4 tipe ini ya? Kayaknya nggak ada ya. Nah, yang pertama mungkin remaja, atau Bapak Ibu punya remaja ya. Kemudian remaja itu apa sih? Range-nya mungkin SMA ya, mulai dari punya KTP gitu ya, sampai dengan kuliah ya. Kemudian ada orang tua baru, ada para pensiunan, dan para pekerja profesional yang Bapak Ibu bisa baca nih di sini. Masalahnya apa gitu ya. Terus kenapa Mbak gitu ya. Coba kita cek satu-satu. Apakah kita bagian dari salah satu dari yang 4 ini ya. Yang pertama mungkin apakah kita remaja yang suka tidur larut malam, ya boleh dibantu ketik ya di kolom komen ya Bapak Ibu, supaya enggak ngantuk, kita sama-sama enggak ngantuk nih. Saya butuh energi besar dari Bapak Ibu juga yang hadir malam hari ini. Atau mungkin saya sebut teman-teman aja kali ya, biar berasa seumuran gitu ya ibu-ibu ya. Nah tuh, ada ibu rumah tangga yang baru lahiran mungkin, sering begadang karena harus ngurus anak. Kemudian kita bisa lihat juga mungkin yang kita udah lelah ya bekerja ya, pagi sampai malam kerja, sore kerja, pulang lagi ke rumah, urusan keluarga, ngurusin anak-anak gitu ya, pasangan mungkin, orang tua mungkin, kemudian stres di pekerjaan yang cukup tinggi, apalagi rasanya 2 tahun terakhir ini adalah masa-masa yang tidak mudah untuk kebanyakan dari kita, benar nggak Bapak Ibu? Nah, termasuk yang sudah pensiun ya, sudah lanjut usia mungkin, kalaupun belum pensiun tapi sudah mulai memasuki, ada sebutannya tapi saya lupa kok ya, apa sebutannya gitu ya, atau jelita ya, jelita juga bisa, jelita pernah dengar nggak? Jelang 50 tahun ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sudah punya masalah kesehatan ya akibat degeneratif ini. Sebenarnya waktu muda sih saya sehat-sehat aja Mbak gitu ya, tapi seiring dengan usia bertambah, penurunan fungsi organ tubuh itu memang tidak bisa dihindari. Mungkin sekarang kita kuat-kuat aja, tapi what about next 10 years, 20 years gitu ya, 10, 20, 30, 40 tahun kemudian. Apalagi kalau kita berkaca dengan angka harapan hidup Indonesia, di angka sekarang sudah naik mungkin di 72, 73 Bapak Ibu, 72, sekian. Berarti dari kita berusia pensiun misalnya ASN 58, 60 gitu ya, mungkin kalau masih mau di-extend pun 65 tahun ya bekerja. Jadi seumur hidup bekerja tuh, separuh dari usia hidup, 40 tahun bekerja mungkin ya. Kemudian beberapa tahun kemudian ya, itu angka harapan hidup ke angka 72 atau 73 tahun, itu biasanya mengalami masalah-masalah ini juga ya. Biasanya kalau saya melihat kedua orang tua saya, karena papa saya masih 70 tahun, itu sulit tidur di malam hari, katanya bolak-balik pipis gitu ya. Atau kami ada orang tua di rumah juga, kebetulan ibu mertua saya, jadi ibu dari suami itu ada di rumah.
Terlebih beliau punya stroke ya, pasca stroke gitu ya. Dulunya juga ada tumor otak. Kemudian saya melihat gitu, walaupun ketika terkena penyakit degeneratif tersebut di usia 50-an tahun gitu ya. Dan sekarang beliau berusia 75 tahun, saya nggak bisa bayangin kalau saya ada di posisi beliau gitu. Jadi 25 tahun hidup dengan stroke yang semuanya harus dibantu ya. Jadi saya ini kita sekalian berdoa ya gitu ya sama-sama supaya kita semua diberikan usia yang panjang dan bermanfaat dan diberkahi Bapak Ibu. Jadi kita bisa ya nggak apa-apa tua ya, memang harus insya Allah kalau sampai umurnya gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa tetap apa ya sehat lah, paling nggak kita bisa mengusahakan sehat gitu ya. Nah, yang terakhir nih ya, kebanyakan dari kita mungkin range usia ya. Bapak Ibu di sini mungkin bisa tuliskannya 30-an, 40-an atau ya saya pekerja profesional. Dengan masa pandemik saya perhatikan gitu ya, terutama teman-teman saya di kantor gitu. Dengan online itu bukan menjadi lebih lebih mudah iya, tapi jadi lebih mudah dihubungi. Jadi meeting kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Kadang ada yang webinar tetap Sabtu Minggu sampai jam 12 malam, dan dengan walaupun bisa absen online gitu ya, dimanapun, kapanpun tetap aja gitu ya. Ya banyak yang tingkat stresnya lebih tinggi, itu yang harus kita akui sih sebenarnya. Jadi kondisi pandemik ini banyak orang yang lebih sibuk, stresnya tinggi karena ada pengurangan. Saya kemarin ketemu salah satu sepupu gitu ya, beliau di perusahaan yang cukup besar ya, airline. Beliau cerita, karyawan darat yuk katanya, sekarang di airport itu hanya sisa 2.000 dari 5.700-an katanya. Jadi sekarang pekerjaan yang bebannya besar yang biasa dibagi ke 5.700 orang harus ke 2.000 orang ya, kebayang nggak? Lebih sibuk dan mungkin akan banyak duduk ya, karena mungkin kurang gerak ya, karena banyak semua pekerjaan sekarang kita bisa kerjakan dari gadget kita, dari handphone, dari laptop. Kemudian makan apalagi? Kalau udah banyak kerjaan, siapa di sini yang bisa makannya tetap teratur? Ayo, mungkin yang bisa tetap teratur entah bawa bekal atau ikut catering ya. Nah, makan nggak teratur, sesempatnya, seketemunya. Jadi udah nggak jelas deh. Aku yang penting makan, tapi nggak tahu nilai nutrisinya gimana. Tuh, ada yang bawa bekal ya. Malah kalau kayak suami saya makannya di mobil gitu ya. Jadi udah cepet-cepet gitu. Nah, next. Jadi apakah teman-teman ada di antara 4 orang ini? Nah, kenapa sih kita bahas itu gitu ya? Jadi ternyata kita pernah nggak punya teman yang kita lihat dia makannya sehat terus gitu ya? Atau kenapa kita bisa bilang bahwa yang namanya gaya hidup itu dinamis gitu. Nggak ada orang yang benar-benar apa ya, misalnya di sini teman-teman yang hidupnya sehat terus ya, nggak pernah makan sama sekali gitu ya, ketika memutuskan saya mau hidup sehat gitu, terus akhirnya teman-teman sama sekali tidak makan karbohidrat, mungkin tidak makan yang manis-manis, tidak berkalori tinggi, tidak berlemak, atau apapun yang dikategorikan kurang sehat. Nah, pastinya nggak ada ya, benar nggak? Pasti ada di antara kita yang tetap gitu ya, atau tetap suka gitu. Nah, atau di sini ada yang teman-teman di sini yang hidupnya tuh kayak aku ngerasa hidupku nggak sehat deh Mbak, makanya aku mau datang malam hari ini gitu ya. Kenapa? Karena aku selalu makan gorengan. Aku tuh nggak makan dengan sehat gitu ya. Ketika sakit aja, aku benerin pola hidupku, atau ketika aku gaya hidup, aku nggak ngopi, nggak apa, ketika aku mungkin didiagnosa apa gitu ya, sakit tertentu, mungkin ada jantung, diabetes atau apa gitu. Tapi ketika ngerasa udah sehat, akhirnya kita kembali ke bentuk semula ya. Oh salah, itu iklan yang lain gitu ya. Kita kembali ke habit semula gitu Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Jadi kita lupa gitu kalau kita udah ngebangun yang sehat tadi gitu. Nah, ternyata kita tuh berada di kedua spektrum ini ya. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang nggak sehat gitu ya. Kadang-kadang saya aktif bergerak, kadang-kadang saya kurang aktif bergerak gitu ya. Dan kita berada di kedua rentang hal-hal tersebut setiap waktu. Namun saya yakin gitu ya, kita semua pasti sedang berusaha, dan atau ya di dalam keseharian kita pastinya kita berusaha untuk membuat pilihan yang sehat. Benar nggak? Siapa yang setuju sama saya? Ya nggak? Ya, diketik ya, setuju gitu. Nah, ya
contohnya apa sih gitu ya yang nggak sehat ya, kurang aktif, tidak rutin olahraga mungkin ya, diet nggak seimbang, tinggi lemak, mungkin punya obesitas berlebih, berat badan berlebih, kurang tidur, dan itu dilakukan menahun gitu ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun dengan pekerjaan mungkin gitu. Kurang konsumsi sayur buah dan tinggi stres, atau bahkan punya tambahan habit gitu merokok misalnya. Ya, jadi tapi saya yakin yang hadir malam hari ini adalah Bapak Ibu yang mau mulai membuat pilihan-pilihan yang lebih sehat. Next. Oke, ya benar Mbak Ayu. Ya kan Mbak Paramadina ya. Nah, setuju nggak kalau yang namanya hidup modern ya definisinya tuh ini gitu ya. Saya nggak tahu, tapi kebanyakan yang menyebutkan hidup di dunia modernnya beginilah ya, tinggi stres, jam kerjanya nggak tetap ya, kebiasaan tidurnya buruk, tekanan hidup gitu ya. Nah, dan pola makan yang nggak teratur ya, sehingga tubuh kita tuh metabolismenya tuh kurang seimbang Bapak Ibu ya. Dan memang faktanya ya, ini faktanya, jadi bukan kata saya, ada jurnal tentang metabolic health gitu ya, atau kesehatan metabolik, itu menyebutkan bahwa hanya 1 dari 8 orang yang disurvei mereka yang benar-benar hidupnya sehat atau secara biologis itu sehat gitu ya. Next. Nah, kira-kira kita mau jadi yang mana? Ya, yang 1 atau yang 7 lainnya ya. Kita lagi mau berusaha kita jadi 1 dari yang 8 Mbak Ayu gitu ya. Nah, sebenarnya sering denger kan ya bahwa ini kayaknya metabolisme gue deh. Ini aku baru ngobrol gitu ya sama salah satu sepupu gitu ya. Mbak, aku tuh udah ngelakuin yang Mbak saranin gitu. Aku makan dengan ada isi piringku namanya, saya udah ngatur diet gizi seimbang, aku udah olahraga, aku udah apalah dia lakukan gitu ya, saran-saran hidup lebih sehatnya tanpa suplemen apapun. Nah, dia turun 12 kilo dari habis lahiran, dari 82 kilo akhirnya turun jadi 70 kilo saat ini dengan melakukan gaya hidup yang diubah yang saya sarankan gitu selama 6 bulan. Kebayang ya, 6 bulan lumayan lah, sebulan berarti 2 kilo. Tapi dia ngeluh gitu, Mbak, tapi kok berat badanku nggak bisa lebih turun lagi dari ini. Aku tetap melakukan polanya, aku tetap jaga makan, aku tetap olahraga, tapi kenapa nggak bisa turun lagi? Aku stuck di berat 70 ini. Nah, apa metabolismeku yang kacau ya? Nah, sering ya kita ngomongin, kita tuh sering banget nih kita nyalahin si metabolisme. Ya, sebenarnya metabolisme ini siapa atau apa sih? Nah, metabolisme ini sebenarnya gampangnya adalah proses kesetimbangan lah tubuh kita. Jadi setiap kita makan pasti ada yang keluar. Jadi apapun yang masuk ke tubuh kita itu harus keluar ya, akan keluar. Benar, setuju nggak? Ada nggak yang nggak, misalnya makan terus nih ya, setiap hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak BAB gitu, nggak BAB 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak mungkin ya. Kita rata-rata kan, iya kita makan tiap hari 3 kali ya, kita ya BAB lah paling nggak besok pagi sekali gitu kan, minimal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang aku masuk terus Mbak, tapi nggak ada yang bisa keluar, nggak BAB. Nah, something wrong with your metabolism gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya apa? Ini sebenarnya adalah proses singkat, proses biokimia di dalam tubuh kita yang masuk itu paling tidak ada yang keluar lah gitu ya. Nggak semuanya keluar, pasti ada yang diserap. Nah, contohnya kita minum jadi urin, jadi keringat ya, atau kita makan jadi energi ya, sisanya terus ada jadi otot gitu, ada yang jadi kita buang ya jadi BAB gitu ya. Kemudian juga dengan proses sirkulasi darah, nafas, pengolahan lemak gitu ya, glukosa, siklus hormonal. Makanya kayak misalnya perempuan yang belum menopause ya setiap bulan ada haid gitu ya. Ini semua yang dilakukan oleh tubuh kita. Sebegitu kompleks dan hebatnya sistem yang sudah Tuhan ciptakan untuk membantu kita hidup, teman-teman. Nah, proses ini dilakukan sama tubuh kita loh, seumur hidup ya. Percaya, nggak percaya ya, iyalah gitu ya. Selama kita bernafas, selama kita hidup, ya metabolisme ini berjalan, ya nggak? Sehingga seiring usia bertambah, setuju nggak teman-teman? Kalau yang namanya penurunan fungsi organ itu ya salah satu yang terdampak, benar dong ya. Contohlah kita pakai handphone tiap hari ya, diisi baterainya 100%, dipakai lagi sama kita handphonenya, nanti mau 20% kita charge lagi kayak gitu. One day handphone kita rusak misalnya gitu ya, bukan doain ya, bukan, tapi
Itu hal paling mudah kita lihat di gadget. Tapi bayangkan tubuh kita yang kita hidupi, yang kita ada di situ setiap hari gitu ya. Nah, next mungkin kita bisa mulai masuk ke menu yang agak lebih, aku nggak tahu ini berat atau nggak buat teman-teman. Tapi paling tidak kita sama-sama belajar malam ini, kita tuh tahu bagaimana cara bekerja tubuh kita in simplest way lah, paling nggak ya secara paling sederhana tuh kita tahu bagaimana tubuh kita bekerja ya. Nah, apa sih sebenarnya parameter metabolisme tubuh sehat ya? Sambil Bapak Ibu baca ya, sambil teman-teman baca ya, ini banyak guys, kita kasih gambar makanya biar lebih kebayang. Nah, gaya hidup modern ini kalau kita lakukan di jangka panjang pastinya akan merusak kesetimbangan metabolisme tersebut ya. Paling nggak adalah gejala-gejala gangguan metabolisme. Contohnya ketika sudah usia lanjut, BAB-nya jadi lebih sulit misalnya, atau kayaknya sulit nafsu makan, saya makan udah terbatas tapi saya tetap gemuk gitu ya. Mungkin ada yang mengalami hal seperti itu. Perut membuncit mungkin, dan bahkan sudah mulai timbul yang namanya hipertensi, kolesterol, diabetes gitu ya, atau prediabetes ya teman-teman. Contohnya apa nih? Kelihatan dari minimal lemak perutnya, gula darahnya ya. Kalau yang sehat itu gula darahnya normal, lemak perutnya yang nggak kelihatan ya. Kalaupun bisa dicubit dikit lah ya. Kalau mau pakai meteran paling gampang, kita pakai meteran keliling tepat pusar itu untuk perempuan maksimal 80 cm atau setengah dari tinggi badan. Kalau laki-laki 90 cm ya, keliling tepat pusar. Nah, kalau lebih dari situ, oke, mulai jaga-jaga ya. Nah, nafsu makan nggak terkendali, kemudian bakteri baiknya bagus ya, di ususnya tuh sehat ya, karena usus ini berperan penting terhadap sistem kekebalan tubuh kita, teman-teman ya. Kemudian ada misalnya contohnya nih kalau trigliserida dan kolesterol ini tidak normal, tinggi ya misalnya, jadi kolesterol tinggi nih menahun ya, itu salah satu faktor resikonya apa sih? Nah, sindrom metabolik itu bisa yang akhirnya sebenarnya gini sih, walaupun ada yang namanya sekarang teknologi untuk ring jantung atau kateterisasi yang lebih mudah, nggak perlu dibedah misalnya gitu ya, hanya dimasukin lewat paha, lewat pakai alat, pakai mesin apapun itu gitu ya, pakai cara yang super canggih lah zaman sekarang ini untuk kedokteran atau dunia medis ya saat ini. Tapi saya yakin kalau teman-teman dikasih pilihan pasti tetap lah nggak mau yang namanya ringnya, jantungnya di ring ya, kita nggak mau gitu loh, bener nggak? Nah, walaupun ada teknologi seperti itu, walaupun diganti sama asuransi sekalipun 100% ya, saya rasa nggak ada orang yang mau melakukan itu kalau bisa milih, bener nggak? Maunya sehat terus ya, tuh Mbak Herni ya, makasih Mbak Herni jawabannya. Nah, maunya sehat terus, betul dong. Jadi kolesterol, trigliserida tinggi gitu ya, ini bisa dilihat dari mana? Dari hasil lab. Kemudian hipertensi, gangguan jantung bisa dari EKG ya. Kemudian dari tensi yang rutin setiap hari, setiap pagi paling bagus. Kemudian kondisinya fatty liver, jadi banyak lemak yang menumpuk di sekeliling organ penting dalam perut, terutama di hati ya, karena lemak ini paling dulu disimpan di hati. Kemudian mulai mengalami gejala prediabetes atau diabetes, gula darah mulai tinggi gitu ya, akhirnya ya nggak bisa lagi disimpan di otot, masuk ke sel, dia penuh, dia jalan-jalan aja di pembuluh darah, akhirnya gula darahnya menyerang berbagai organ, mereka menjadi radikal bebas, akhirnya timbul mutasi sel misalnya, seperti itu. Kita nggak mengharapkan hal-hal seperti ini terjadi pada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, siapapun orang-orang yang kita cintai ya, bener ya. Nah, kemudian perut buncit ya, nah ini salah satu faktor resikonya. Next. Sindrom metabolik adalah berbagai komponen faktor risiko yang terdiri dari hipertensi, gangguan toleransi glukosa yang menyebabkan gula darah puasa tinggi, dislipidemia yang berarti adanya deposisi lemak abnormal berupa jumlah trigliserida dan HDL dengan jumlah yang tidak sewajarnya, dan obesitas sentral yang berarti penimbunan lemak di daerah abdomen atau perut. Mereka yang mempunyai hal-hal tersebut mempunyai konsekuensi klinik yang serius berupa penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus tipe 2, dan lain-lainnya.
Terdapat 21,66% kasus yang terjadi di Indonesia sebagai negara terendah kedua dengan kasus tersebut di Asia Pasifik, yang walaupun terlihat rendah, tidak memungkiri adanya kebutuhan dalam penanganannya. Lalu, bagaimana sindrom metabolik bisa terjadi? Pada dasarnya, semua dimulai bukan saat negara api menyerang, tetapi saat obesitas sentral dan resistensi insulin yang merupakan dasar dari sindrom metabolik saling berkaitan satu sama lain. Menumpuknya lemak menyebabkan asam lemak bebas meningkat dan mencegah pengeluaran insulin oleh pankreas pada keadaan gula darah tinggi. Asam lemak bebas juga mencegah insulin menghentikan hati kita menghasilkan glukosa dan mencegah pasukan glukosa ke otot. Dari sini, terjadilah resistensi insulin. Sel lemak yang juga menghasilkan beberapa protein yang bertugas memberi sinyal yang dinamakan sitokin dengan nama TNF-alfa, interleukin 6, dan resistin yang dapat mencetuskan terjadinya resistensi insulin karena adanya efek proinflamasi. Contohnya, TNF-alfa akan menyebabkan penurunan glucose transporter type 4 yang berfungsi sebagai transporter glukosa sehingga glukosa tidak bisa dibawa dari darah menuju sel. TNF-alfa pun akan meningkatkan hormon lipase yang akan menyebabkan asam lemak bebas meningkat. Perlu diingat juga bahwa dengan adanya resistensi insulin, glukosa tidak bisa digunakan sebagai sumber tenaga dan tubuh akan beralih ke lemak dan menghasilkan lebih banyak lagi asam lemak bebas pada proses pemecahan lemak. Apakah kalian bisa lihat bagaimana semua ini saling terhubung? Oke, masih ada sekarang yang merasa nggak apa-apa Mbak, aku gemuk, yang penting aku sehat. Nah, mudah-mudahan kita keluar dari sharing malam hari ini ya, nggak ada lagi yang mikir kayak gitu. Nah, setelah kita menjalani 2 tahun ini, ternyata kondisi sindrom metabolik itu meningkat, teman-teman. Nah, suka nggak suka, saya punya kenalan juga teman saya yang hidupnya udah sehat banget, selesai kena COVID ya, waktu Delta kemarin, itu tiba-tiba muncul kolesterol tinggi, triglyceride tinggi, tekanan darah tinggi, mulai pradiabetes gitu. Wah, itu suatu hal yang kita nggak harapkan. Nah, dan udah hidup sehat pun gitu ya, sekalipun ya, itu selalu ada resiko ini ketika kita terkena masalah COVID ya. Kemudian kita sepakati ya sama-sama bahwa kebutuhan kita untuk dapetin solusi nutrisi yang bantu memelihara metabolisme tubuh kita yang sehat itu benar-benar urgent loh saat ini. Jadi jauh sebelum masalah pandemi COVID-19, sebenarnya pandemi yang lebih dulu adalah pandemi sindrom metabolik, teman-teman. Ya, next slide Kak. Lalu, nutrisi apa Mbak yang bisa membantu ya? Nah, nutrisi apa nih yang bisa membantu? Pernah dengar nggak Bapak Ibu tentang yang namanya superfood? Ya, jadi bukan cuma Superman atau Superwoman ya, atau Superboy, tapi ada juga yang namanya superfood ya. Mungkin pernah dengar ya. Superfood itu makanan-makanan yang nutrisinya itu padat, isinya nutrisi tok gitu ya. Kalorinya itu kecil ya. Dan kita bisa temukan tuh pada sayur buah yang berwarna-warni sebenarnya. Jadi dia tuh kayaknya tuh nutrisi, multivitamin, multimineral, dan antioksidan terutama. Yang berwarna-warni ini tinggi akan flavonoid. Flavonoid ini salah satu jenis antioksidan yang anti kanker ya. Makanya banyak penelitian puluhan tahun, belasan tahun dilakukan untuk semua jenis makanan. Nah, salah satu contoh yang kenapa kok kita pakai warna ungu ya, backgroundku ungu, bajuku ungu. Jadi yang ungu-ungu ini ternyata ternyata udah banyak nih sekarang yang sadar ya, udah banyak karena banyak penelitian. Mungkin kalau Bapak Ibu sering jalan-jalan ke Total Buah atau mau ke toko buah yang cukup besar ya, paling enggak sekarang menemukan ubi ungu ya. Ada yang boleh tulis-tulis di sini ubi ungu, jagung ungu ya, apapun yang ungu-ungu. Jadi antioksidan ini molekul alami ya yang terdapat pada makanan-makanan tertentu. Jadi tujuannya untuk menetralisir radikal bebas yang menimpa kita gitu ya. Jadi efek radikal bebas inilah yang nggak diharapkan. Efek radikal bebas inilah yang menjadi sumber penyakit jantung, kanker, radang sendi, stroke. Oh iya Bu, bener Bu, kol ungu, betul. Penyakit pernafasan, defisiensi imun, emfisema, penyakit Parkinson. Ini semua masalah degeneratif ya. Next. Lalu yang saya mau bahas malam hari ini yang saya sharingkan adalah saya menemukan gitu ya, ternyata ada sekumpulan ya superfood dari semua superfood ini ada sekumpulan yang namanya ketika di satu tipe kan namanya antosianin, singkat cerita begitu, karena antosianin ini namanya macam-macam. Ya, ada berbagai nama kimianya, tergantung struktur kimianya.
Tapi intinya adalah yang kita bisa temukan di sayuran, tanaman ya, buah-buahan yang warna ungu, merah, biru, ke orange ya, sehingga dia membantu dari penelitian terbukti bahwa antosianin ini memiliki banyak sekali manfaat terhadap kesehatan. Di antaranya yang paling powerful tuh 4. Ya, ini menstabilkan gula darah, memelihara kesehatan usus, meningkatkan kadar antioksidan ya, menjaga kesehatan metabolisme tubuh kita. Next. Lalu seberapa banyak Mbak yang harus dikonsumsi ya? Ternyata ada penelitiannya juga Bapak Ibu dari salah satu jurnal yang saya highlight di sini. Kecil ya, tapi kalau ada yang mau minta japri boleh. Secara global dari penelitian ternyata rata-rata orang dewasa tuh hanya mengkonsumsi 25 mg, sementara yang disarankan adalah 215 mg per hari. Iyalah, bisa dihitung jari ya, berapa banyak kita makan terong sehari. Ini contoh aja yang saya sering makan ya, terong sehari, atau berapa banyak di antara kita yang makan berry-berryan ya, blackberry, strawberry, blueberry ya, raspberry. Nah, kita butuh ternyata hampir 10 kali lipatnya, Bapak Ibu, kebayang nggak? Nah, sementara kalau 215 mg itu setaranya dengan secangkir blackberry. Ya tahu sendiri ya, blackberry harganya berapa? 4 cangkir raspberry merah atau setengah cangkir blueberry dan atau 3 cangkir strawberry ya gitu. Jadi kalaupun kita mau konsumsi buah-buahan ini tuh dari harga juga kita mau gadoin pun nggak murah juga ya. Apalagi kalau kita nggak bisa milih buah mana yang organik ya, kita agak susah juga cari buah-buahan yang bebas pestisida. Karena itulah betul Bu Tuti, langka betul ya buah-buahannya ini. Sebenarnya udah nggak langka sekarang, banyak yang membudidayakan, tapi harganya masih tetap nggak murah. Jadi karena itulah para ilmuwan ya di New Skin berpikir gimana caranya supaya masyarakat itu bisa ngedapetin antosianin itu dalam jumlah yang tepat dan setiap dalam bentuk suplementasi yang praktis gitu ya, nggak usah dikunyah, udah tinggal telan lep gitu ya, praktis dan lebih ekonomis dan aman dikonsumsi bertahun-tahun. Maksudnya gini, dikonsumsi kan setiap hari, nah dilakukan bertahun-tahun dong untuk menjaga kesehatan tubuh ya, karena tadi kita sepakat ya, semahal apapun ya, tetap kita lebih memilih mencegah daripada mengobati, ya nggak ya. Sebagai contoh, nggak semua organ tubuh kita bisa diapa-apain loh. Contohnya papa saya kista di ginjal. Nggak ada cara lain untuk mengobatin kista, kata dokternya, selain dengan diet. Dan kistanya nggak bisa diapa-apain juga, kecuali ganti ginjal. Oke, kebayang nggak sih? Jadi, iya nggak semudah itu juga. Kalau nggak apa-apa lah kalau saya kenapa-napa misalnya gitu. Nggak ya. Jadi, udah mulai paham bahwa ada loh caranya. Kalau ada caranya, Bapak Ibu semua ya, teman-teman yang hadir malam hari ini. Kalau ada caranya kita bisa dapetin dengan lebih mudah ya, simple ya, tuh kan, dan ekonomis, gampang kita bawa kemana-mana ya, nggak perlu nyari kulkas ya. Kalau kita belanja buahnya nggak setiap hari ya, gampang bonyok juga misalnya gitu. Next, kita bisa menggunakan solusi yang diberikan oleh New Skin. Nah, kan buah-buahan yang tadi Mbak Ayu bilang nih banyak nih, yang warna-warni tadi itu kan banyak ya. Terus gimana dong kita menentukan yang mana yang paling bagus? Nah, ternyata di ranking oleh para ilmuwan di dunia dan akhirnya diambil resumenya sama ilmuwan New Skin. Ternyata dari sekian ratus tanaman yang mengandung antosianin, ternyata hanya 3 tanaman yang tertinggi. Ya, 3 tanaman tertinggi yang punya kandungan antosianin, ya ini blackcurrant, bilberry, dan black rice. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sering jalan-jalan ke supermarket sekarang udah sering lihat deh ada black rice ya. Sekarang ada nasi kan, ada beras putih, ada beras coklat, ada beras merah. Sekarang ada beras hitam loh gitu. Jadi ternyata beras hitam ini untuk ini gitu ya. Dan ketiga tanaman ini yang kemudian diproses New Skin menjadi bahan baku dari suplemen antosianin paten teknologi satu-satunya di dunia. Next. Why gitu ya. Dan akhirnya ketika dilakukan penelitian selama 7 tahun mendalam, New Skin hanya meneliti antosianin ini. Kemudian New Skin melakukan pemilihan berdasarkan seleksi 6S. 6S ini
kualitas jaminan mutu yang ditawarkan Nu Skin kepada konsumennya, Bapak Ibu. Nah, ya ada 6 ini tuh kayak kita mau ngembangin obat sebenarnya ya. Nggak semua suplemen melakukan runutan seperti uji klinisnya itu seperti mau launching obat gitu. Tapi ini salah satu hal yang membuat saya suka, saya jatuh cinta gitu ya sama Nu Skin. Salah satunya adalah science-nya, science base-nya. Jadi dari mulai pemilihan bahan baku atau seleksi, kemudian dipilihkan sumber-sumber terbaik dari antosianin, kemudian spesifikasinya apa yang kita mau di dalam si zat-zat ini, kita hanya ambil ini yang kita nggak butuh kita buang, yang menyebabkan efek samping kita buang gitu ya. Dan dilakukan uji klinis berlapis-lapis di tahap ke-6, pembuktian klinis ya. Ini memastikan suplemen ini memberikan manfaat yang diinginkan dan aman Bapak Ibu, aman dikonsumsi sehari-hari ya. Jadi ini ya yang paling penting buat konsumen ya, aman ya Bapak Ibu ya, dan teruji klinis ya. Bukan yang sekedar makan ini aja gitu ya. Yang bisa jadi sih kita beli makan tadi berapa? 4 cangkir stroberi ya. Hari ini kita makan 4 cangkir stroberi. Hari ini besok 4 cangkir lagi, tapi kita nggak bisa memastikan sebenarnya. 4 cangkir kemarin sama 4 cangkir hari ini tuh jumlah kandungan zat aktif yang kita mau cari ada nggak? Belum tentu sama ya. Nah, di tahapan uji klinis terakhir gitu ya. Next, Kak. Boleh aku mulai sharingkan beberapa hasil penelitiannya. Dan dilakukan pengujian double blind placebo test. Jadi double blind nih si subjek penelitian nih ada 2 kelompok ya. Yang satu tuh nggak tahu lah gitu ya. Satu ini nggak tahu dikasihnya apa. Ya, dua-duanya ini sebenarnya nggak tahu dikasihnya apa. Tapi yang salah satunya adalah dikasih placebo, nggak dikasih apa-apa, hanya kapsul kosong. Yang satu lagi diberikan antosianin, suplemen antosianin ya. Jadi mereka ini nggak tahu yang mereka terima apa isinya ya, dan mereka melakukan riset ini, hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Dari kesehatan pencernaan tadi kita sudah highlight ya, kesehatan pencernaan ini gimana. Nah, hasil penelitian dari antosianin ini membantu meningkatkan bakteri baik di dalam tubuh ini, meningkat secara signifikan sampai 150% ya, 1,5 kali lipat. Sementara menurunkan bakteri-bakteri jahat di dalam tubuh tuh sampai 25%-nya. Dan tadi kita udah sepakat ya, teman-teman tahu 70% fungsi ketahanan tubuh itu ada di dalam sistem pencernaan kita ya. Next, Kak, boleh. Setelah 8 minggu juga mengkonsumsi Agelock Reset, ternyata kadar HbA1c, dan HbA1c ini parameter klinis untuk mengetahui gula darahnya ini udah ke arah mana? Pradiabetes kah, sudah diabetes atau belum? Nggak bisa hanya dari glukosa darah sewaktu atau glukosa darah 2 jam setelah puasa, teman-teman. Itu pemeriksaan yang paling umum. Tapi HbA1c ini adalah gula darah rata-rata 3 bulan. Jadi kalau kita mau bicarakan tentang mendukung kestabilan gula darah, paling minim ya, kita lakukan memang ya 2 bulan penggunaan suplementasi pun sudah cukup bagus hasilnya ya. Kita bisa lihat dari hampir 5,6 menjadi 5,3 mungkin ini ya, turunnya HbA1c skornya. Jadi mungkin dari diabetes menjadi prediabetes gitu ya. Kalau setahu saya sih 5,7 nih kalau mulai masuk ke diabetes. Next. Masih tentang gula darah, Bapak Ibu ya, diketahui juga pada kelompok yang mengkonsumsi Agelock Reset mengalami kadar gula darah yang lebih stabil meski baru saja konsumsi makanan yang berlemak tinggi dibandingkan mereka yang mengkonsumsi placebo. Jadi yang kapsulnya tadi kosong gitu ya. Jadi memang glukosa darah sewaktunya pun ketika diukur memang yang menggunakan antosianin ini lebih rendah ya. Next. Agelock Reset juga membantu penyerapan dinding usus yang lebih baik sehingga menurunkan jumlah endotoksin ini tuh bakteri jahat penyebab peradangan. Jadi ada indikator di dalam tubuh kita secara kimia ya yang keluar ketika terjadi peradangan, salah satunya endotoksin. Nah, endotoksin ini penyebab peradangan di usus. Ketika dikonsumsi ya Agelock Reset ini, jadi ini bagus banget buat teman-teman kita yang punya masalah mungkin asam lambung ya, kemudian GERD gitu. Sehingga membantu makanan itu betul-betul terserap dengan optimal. Next.
uji klinis juga menemukan bahwa H-Log Reset ini bisa meningkatkan kesehatan liver hati ya. Jadi terbukti secara klinis menurunkan penumpukan lemak di hati. Dilihat dari parameter klinis ada 3 gambar, mungkin teman-teman bisa lihat ya di layar. Yang paling kiri ini yang putih-putih ini adalah sel lemak ya, sel lemak di putih-putih. Jadi sel hati yang sehat itu hanya yang pink keunguan ini warnanya. Nah, dengan orang-orang yang punya masalah fatty liver atau tinggi lemak, tapi dia mengkonsumsi antosianin, itu gambarnya itu mirip gitu loh. Gambarnya itu mirip atau hampir sama dengan grup kontrol atau yang normal, yang hatinya tidak ada fat, tidak ada lemaknya. Ya, next. Oke. Dan H-Log Reset ini terakhir men-shifting atau membantu tubuh kita itu untuk berada di kondisi metabolik yang lebih sehat, Bapak Ibu, ya. Jadi perbaikan kesehatan metabolisme tubuh tuh nggak bisa cuma salah satu gitu. Jadi semua organ penting di dalam tubuh seperti jaringan lemak, jaringan otot, ya hati tadi ya, pankreas ya. Pankreas ini yang mengeluarkan insulin untuk menurunkan gula darah. Ini semua harus bekerja sinergis gitu. Dan ini yang dilakukan oleh antosianin ya, atau suplemen antosianin. Dan kita punya namanya H-Log Reset. Oke, next kita cari tahu ada nggak sih ya testimoninya ya. Kebetulan market yang terdekat dari kita sudah launching H-Log Reset ini di Singapura dan Australia. Jadi testimonial ini ya, beliau sudah bisa mendapatkan kok dia bisa lebih dulu Mbak, katanya baru launching besok April kan gitu maksudnya kan gitu. Nah, karena beliau sudah bisa mendapatkan dari pre-launching di market sebelah gitu. Saking beliau tuh pengen dapat kesehatan yang lebih baik ya. Kita dengerin sama-sama ya, Bapak Ibu. Anda kemudian boleh ceritakan sama kami bagaimana kisah Mas Aan bersama dengan H-Log Reset? Oke, Dok. Jadi gini, saya ini teman-teman orangnya bandel banget, susah dibilangin. Udah dikasih tahu saya ini punya genetika diabetes, tapi pola makan saya itu nggak mau diatur-atur, dan saya dari dulu suka minum manisnya itu yang manis banget. Akhirnya alhamdulillah itu menurut saya diberikan kesempatan sama Allah untuk merasakan sakit diabetes. Saya diabetes itu udah 4 tahun terdiagnosa. Kondisinya naik turun, dan alhamdulillah penyakit ini adalah penyakit yang paling nggak enak banget buat saya. Ya semua penyakit nggak ada yang enak ya, cuman ini yang mostly nggak enak buat saya. Karena apa? Satu, saya harus minum obat tiap hari, nggak boleh bolong. Dan kedua, kalau di saya ini badan jadi kurus, drastis, nggak bisa stabil dan naikinnya susah banget. Terus nomor 3-nya nggak fit, gampang capek, susah tidur. Nah, keempatnya nggak bisa tidur ini ada penyebabnya karena orang diabetes itu kalau pas gula darahnya tinggi, pas tidur itu kita kebangun untuk buang air kecil itu bisa, kalau pas malam bisa 3-4 kali. Itu yang menyebabkan nggak bisa tidur pulas. Nah, terus yang kelima, banyak sekali pantangan makan yang bikin saya itu stres, frustasi. Makan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, minum manis nggak boleh sama sekali. Nah, terus akhirnya ketika H-Log Resetnya, dengar H-Log Reset ini happy banget dan menunggu-nunggu banget ya, ini oke banget nih, suplemen pasti nih. Saya udah nanya terus sama istri, kapan launching ya. Tapi ada juga sih skeptisnya, maksud sih itu suplemen bisa stabilkan gula darah saya. Soalnya berbagai macam obat sudah saya coba, sampai ganti dokter 4 kali. Akhirnya saya merasakan, saya diberikan kesempatan, alhamdulillah sekali, OTG, terima kasih OTG, untuk rasain 1 botol H-Log Reset. Dan hasil dari 3 minggu pemakaian ketika saya minum teratur, hasil yang paling signifikan yang saya rasakan adalah 1, badan jadi lebih fit. 2,
tidur lebih nyenyak, dan ketika dapat kualitas deep sleep-nya, saya kadang tuh yang ke belakang kebangun malam hari itu bisa 3-4 kali, ini cuma 2 kali, atau kadang enggak sama sekali. Kalau pas deep sleep itu benar-benar bangun sholat subuh baru ke belakang. Nah, terus berat badan berangsur membaik, lebih berat, lebih seger, lebih berisi. 3 minggu yang lalu saya menimbang berat badan itu 53 kilo, per hari ini 56 kilo. Terus yang keempat, gula darah saya lebih stabil. Gula darah saya itu yang terparah itu sampai 468. Sekarang ini gula darah ke pagi hari itu range-nya antara 130 sampai 160. Yang keempat, obat yang saya minum tadinya ada 3 macam, sekarang tinggal 1 macam. Dan suntikan insulin yang tadinya 15 unit, sekarang udah turun jadi 10 unit. Itu dok, Agelock Reset. Wow, jadi Mas Aan dengan mengkonsumsi Agelock Reset, Mas Aan telah terbantu untuk bisa menurunkan dosis insulin, dan kemudian bahkan gula darahnya pun berkurang banyak ya. Luar biasa Mas Aan. Terima kasih Mas Aan untuk sharing. Mas Aan punya pesan mungkin untuk teman-teman kita yang sedang berada di rumah dan di studio? Oke. Teman-teman jangan ragu untuk konsumsi semua suplemen Nuskin Pharmanex. Saya living proof. Alhamdulillah selama 8 tahun saya konsumsi suplemen Nuskin Pharmanex, dikasih sehat terus sama Allah sampai sekarang. Dan 1 minggu yang lalu saya dapat giliran, alhamdulillah nih dapat giliran juga untuk positif itu. Dan saya cuma 5 hari aja, dengan komorbid yang segitu banyaknya, saya cuma 5 hari aja udah negatif lagi dok. Wow. Oke, Bapak Ibu udah dengar ya dari Mas Aan ya. Sebenarnya ada salah satu dari sahabat saya juga yang join Zoom malam hari ini, Bapak Ibu. Cuman lagi minta perkenannya nih. Kalau Umi udah bisa, tadi Mas Aan dari berapa? Dari 468 jadi 140, Masya Allah. Tabarakallah. Nah, kalau Umi mungkin lagi bisa bergabung ya, mungkin kita bisa tanya langsung nih sama yang ada nih di sini ya. Bisa nyalain mic-nya nggak? Umi Nur. Nggak on cam nggak apa-apa, Ya Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ini nggak sengaja sebenarnya nih saya todong teman-teman, karena saya tahu banget beliau ini dari saya kenal 3 bulan yang lalu lagi cari solusi untuk kesehatan, dan memang udah coba diet ya sebenarnya ya ya, tapi belum bisa turun, masih naik turun yoyo gitu ya. Tapi qadarullah gitu ya, akhirnya saya coba sharingkan untuk ganti pola gaya hidup ya ya, yang tadinya makan kapan aja gitu ya. Kapan aja, berapa aja gitu ya. Akhirnya apa sih yang, dan kemarin pas kita ketemu ya setelah 3 bulan, 1 bulan terakhir ini saya coba saya coba tawarkan Umi untuk tambah dengan Agelock Reset gitu. Karena kita punya beberapa goals kesehatan ya kita punya beberapa goals kesehatan. Nah, apa sih yang boleh di-sharingkan deh ke teman-teman mungkin malam hari ini gitu ya, untuk mengambil keputusan lah untuk kesehatan mereka setidaknya. Karena kan aku tahulah buat Umi tuh gak gampang juga memutuskan untuk oke Mbak saya mau berubah ya ya, gak gampang ya ya. Dan akhirnya memutuskan mau berubah. Apa sebenarnya kondisi kesehatan yang awalnya dirasakan gitu, boleh sharing ya? Kalau awal-awal sih saya dulu sih sebenarnya nggak punya namanya saya penyakit darah tinggi, gula gitu, diabetes, sampai sekarang akhirnya jadi serba tinggi semua, nggak pernah turun-turun walaupun minum obat dari dokter ya Mbak ya.
gitu. Itu udah hampir mau setahun saya konsumsi obat darah tinggi itu, insulin suntik juga saya ambil sendiri di rumah gitu. Cuman ya tetap aja tinggi gitu. Terus kadang nggak bisa tidur malam, maksudnya nggak tidur malam itu kadang sampai subuh baru ngantuk gitu. Nggak tidur sama sekali malah gitu. Ya pas ikut Susah program. tidur ya? Kenapa? Susah tidur. Ya pokoknya susah tidur gitu. Pas ikut program sih di awal bulan-bulan pertama ya berjuang banget ya Mbak. Dari berat badan saya 108 sampai kemarin kita terakhir ketemu 92 ya jadinya. Ya. Itu. 92. Nah itu dalam 3 bulan ini alhamdulillah gula saya turun. Biasanya itu gula saya 220 ke atas semua. Setiap saya mau yang sekejap, yang pulang pergi itu puasa ke lab gitu, oke 200 tensi juga hampir 200. Alhamdulillah pas ikut program ini sih Mbak, gula saya alhamdulillah turun, walaupun sebenarnya masih tinggi ya di antara 130, 140. Tapi buat saya itu kemajuan gitu, karena hampir setahun gula saya nggak pernah di bawah 200 gitu. Dan kemarinan nih kemarin setelah Mbak Ayu ketemu Mbak Ayu, besoknya saya tensi, itu tensi saya normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tanpa saya ngambil obat-obat apapun gitu, kecuali yang dari Nuskin aja. Sarankan. Jadi kondisinya memang kita mau lihat dengan perubahan gaya hidup, saya masih butuh obat-obatan atau enggak gitu ya awalnya, karena capek juga suntik insulin ya, tapi nggak turun-turun juga. Jadi itu yang akhirnya aku benar-benar apresiasi banget gitu ya Umi mau sharing, karena aku kemarin minta ini bagus banget, terus pas kita ngobrol ternyata ya ampun, aku baru tahu kalau Umi punya masalah metabol itu banyak, dan makanya sebulan yang lalu aku coba memberanikan diri, ini ada produk bagus tapi belum ada di Indonesia, kita ngambil masih dari Singapura, aku cuma dapat 3 biji waktu itu, dan aku coba tawarkan nih mau nggak limited gitu ya, cuma 1. Alhamdulillah Umi mau nyoba, dan yang paling berbeda itu BAB ya Umi ya, boleh di-share aja benar-benar BAB itu benar beda gitu Mbak, kayak kita buang semua isi perut tuh selama konsumsi obat itu. Edgelock itu kayak perut benar-benar dibersihin gitu kalau saya BAB gitu. Dari bentuknya, baunya apa semua deh, jadi maaf jadi bicara yang kurang sopan, cuman ya kenyataannya memang BAB itu benar-benar bikin perut bener enak gitu Mbak. Buat saya perut itu jadi enteng gitu, nggak begang, nggak kembung, nggak apa gitu, enak aja di perut jadinya. Ya itu yang kita benar-benar baru tahu gitu ya kemarin, apa yang diperhatikan berbeda, banyak hal banget, dan tidur mungkin lebih mudah ya, nggak perlu nunggu subuh sekarang gitu ya. Dan nggak perlu obat tidur ya. Iya, alhamdulillah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak atas kesediaannya nih ditodong, karena pas aku lihat tadi Umi masuk nih ada, alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan mau sharing. Jadi buat teman-teman yang masih ragu gitu ya, masih ragu dengan solusi bener nggak sih gitu, ini living proof-nya banyak. Kalau tadi Pak Aan kan soalnya video, makanya ada nggak sih yang real bisa datang di acara ini malam hari ini. Dan ya insya Allah dengan Umi sharing, malah kita semua terus doain ya teman-teman ya, bantu doanya ya teman-teman. Amin, makasih terus ya Umi, dan kita masih mencapai goal kesehatan kita. Makasih banyak Umi. Oke. Ya, sama-sama Mbak Ayu. Next, terakhir ya, slide terakhir dari kami, penawaran eksklusif di tanggal 11 April ya, ini masih minggu depan, jadi Bapak Ibu teman-teman yang hadir tuh masih punya banyak waktu untuk memutuskan ya, tapi jangan lama-lama. Kenapa? Karena kami hanya limited ya, offeringnya dari Nuskin ini terbatas, pre-order sekarang kepada orang-orang yang mengundang Bapak Ibu, 1 paketnya isinya 6 botol untuk 6 bulan dikonsumsi ya. Jadi kalau tadi yang di-sharingkan oleh Umi, sebulan terakhir ini tuh kita dosisnya itu hanya 1 kali sehari 2 soft gel, jadi mudah sekali, minumnya cuma 2 kapsul per hari, dan
dan itu benar-benar benefit kesehatannya banyak banget karena tadi kita nggak mungkin mengkonsumsi semua superfood itu sehari berkilo-kilo sebenarnya gitu teman-teman. Next mungkin teman-teman, nah selain Agelock Reset, sebenarnya Agelock Reset ini juga memperlengkapi transformasi dari 90 hari yang tadi Umi ceritakan. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang punya kendala dengan obesitas gitu ya, saya punya problem BB berlebih Mbak bertahun-tahun, mungkin bisa mulai melakukan transformasi 90 harinya dan mulai bulan depan bisa diperlengkapi dengan Agelock Reset agar biokimia dari internal tubuh kita menjadi lebih baik karena mendukung. Karena kalau kita punya gula darah yang tinggi, agak susah untuk menurunkan berat badan. Itu salah satu korelasinya terhadap kesehatan. Sementara kita tadi sepakat ya bahwa yang namanya kondisi metabolik sangat didukung oleh berat badan yang ideal, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan. Mungkin Mbak Laura ada tambahan atau mau langsung ditutup? Oke, terima kasih itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kehilafan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu terinspirasi terus untuk hidup sehat,